Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Welcome to KPW Christmas Celebration. Mari kita bangkit berdiri, beri salam ke kanan dan kiri. Katakan salam damai, selamat hari Natal. Haleluya. Mari kita tetap memuji Tuhan bersama-sama. Heart to heaven. Semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan.
Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Musik, mari goyang kanan kiri saudara, bersorak-sorai karena Dia sangat mencintai engkau dan saya. Amin. Sekali lagi katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, menebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Beri sorak-sorai paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih. Silakan duduk. His name is the highest. His name is the greatest. Above all thrones, above all powers, His name stands above all the earth. Thank you, Jesus, for your word. Thank you, Jesus. A thousand generations falling down in worship, sing a song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Sing. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Your name, Jesus, all joy.
highest. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Above all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name, Jesus, who stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy forever. Hear your people sing. We sing holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. You will always be. Holy, holy forever. Say your name is the highest. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Above all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above.
pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau di tahta yang maha tinggi, mengosongkan dirimu turun ke dunia. Karena begitu besar kasih-Mu buat setiap kami, supaya kami tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami sungguh bersyukur atas semuanya itu Bapa. Terima kasih untuk sore menjelang malam ini. Kami sungguh bersuka cita, boleh menaikkan pujian, penyembahan, dan tiba saatnya kami rindu diberkati pesan firman Tuhan, pesan Natal buat setiap kami. Urapi hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan. Taruh bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti, agar semua kami yang hadir dapat mengerti dan memahaminya. Lebih lagi Tuhan, hamba mohon kepadamu Bapa, kalau Engkau berkenan, Engkau menjamah kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kalau Engkau berkenan Tuhan, sore menjelang malam ini kami boleh mengalami mujizat Natal, hadiah Natal dari Tuhan Yesus. Kami percaya yang sakit terima kesembuhan, yang lemah terima kekuatan, yang sedang bersusah hati terima kebahagiaan, kegembiraan dari Tuhan. Sehingga sore menjelang malam ini, kami semua yang hadir tidak ada satupun yang terlewatkan. Engkau menjamah kami semuanya. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah untuk setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan Yesus, sama-sama dengan saya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat Natal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, boleh lihat kanan kiri. Bilang buat kiri kanan Bapak Ibu, tambah keren saja, tambah muda saja. Amin. Sebab perkataan yang baik akan memberikan semangat buat setiap kita. Saya bersyukur pada Tuhan, sebuah kehormatan saya boleh kembali ada di Koinonia ini. Terima kasih Pak Karim, Bu Shirley, dan seluruh hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan. Saya percaya bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Tuhan punya rencana yang indah buat setiap kita sore yang menjelang malam ini. Kalau Tuhan mau, kita akan menerima mujizat Natal. Katakan amin. Kalau Tuhan mau, kita akan menerima kado Natal. Apa yang mungkin sudah lama saudara berdoa, saudara gumuli, apa yang sudah lama bahkan saudara belum lihat, belum dengar, belum timbul dalam hati saudara. Kalau Tuhan mau, sore yang menjelang malam ini, engkau menerima sesuatu yang dahsyat. Boleh berikan tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Saya bersyukur juga pada Tuhan. Saya mendengar dari Pak Karim, sudah hampir 4 tahun Koinonia, dan saya juga bersyukur. Malam ini saya dapat kesempatan yang keempat ini, Bapak Ibu. Puji Tuhan, tepuk tangan sekali lagi tentunya, karena kita semua terpelihara dengan baik. Dan malam ini Bapak Ibu Saudara, bukan sebuah kebetulan. Malam ini adalah KKR Koinonia yang keberapa? 42 Bapak Ibu. Ini bukan satu angka yang masih baru gitu. Saya dibantu multimedia, ada slide pertama, ada angka 42. Katakan sama-sama dengan saya, 42. 42. Karena saya akan sampaikan ini rema yang Tuhan baru kasih tadi Bapak Ibu. Dan slide-nya baru dibikin tadi. Dan hari ini saya percaya pasti menjadi berkat buat semua yang hadir. Bapak Ibu kalau datang di tempat ini dan ada di dalam ruangan ini, tentunya karena Tuhan yang memilih Bapak Ibu Saudara. Karena tidak ada satupun yang datang kepada Bapak kalau bukan Tuhan yang memilih Bapak Ibu Saudara, yang memanggil kita. Dan ada rema khusus 42 ini Bapak Ibu. Kita akan baca sama-sama dalam Matius pasal 1 ayat 17. Saya rindu mengajak Bapak Ibu, firman Tuhan yang tampil di layar kiri dan kanan. Kita mau membacanya bersama-sama dengan suara keras. Karena kita yakin dan percaya firman Tuhan yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan kalau Bapak Ibu ada di ibadah malam ini, pasti ada maksud Tuhan buat setiap kita. Mari sama-sama 1, 2, 3. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Bapak Ibu, ini rema luar biasa. Karena ada pesan khusus buat Koinonia dan buat semua yang dipilih Tuhan, yang dipanggil Tuhan, yang ditetapkan Tuhan malam ini hadir. Saudara, 14 ditambah 14 ditambah 14, the next slide, itu sama dengan berapa Bapak Ibu? 42 Bapak Ibu. Tepuk tangan yang luar biasa.
Bapak Ibu, ini rahasia besar. Ini rahasia besar. Kenapa saya bilang ini rahasia besar, Bapak Ibu? Bukan sebuah kebetulan. Karena KKR yang ke-42 dari Koinonia itu jatuh di bulan Desember. Dan KKR ke-42 dari Koinonia bertepatan dengan perayaan Natal atau kelahiran Kristus. Dan Bapak Ibu yang hadir malam ini menjadi saksi, menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menikmati berkat ini, Bapak Ibu. Jadi ada gambaran dari angka 14 tambah 14 tambah 14 sampai dengan 42 itu mulai dari Abraham, Bapak Ibu. Abraham menerima janji. Kemudian dari Abraham sampai ke Daud itu kan 14. Abraham sampai ke Daud, dari janji. Daud ini bicara tentang masa kejayaan, Bapak Ibu. Kemudian dari Daud ke pembuangan Babel itu 14. Ini bicara soal proses yang luar biasa. Setelah menerima janji, kemudian mengalami masa kejayaan, ada proses pembuangan ke Babel, dan dari pembuangan ke Babel sampai ke Kristus, kelahiran Kristus. Ini bicara soal apa? Allah menepati janjinya buat kita semua, buat Koinonia, buat Bapak Ibu Saudara. Tepuk tangan yang lebih meriah. Kalau saudara terima janji harus lebih meriah tepuk tangannya. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Jadi angka 42 bukan angka biasa, Bapak Ibu. Angka 42 adalah sebuah proses yang panjang. Mulai dari janji, kemudian ada masa kejayaan, ada jatuh bangun di dalamnya. Ada sebuah proses sampai tepat di bulan Desember ini. Perayaan Natal Koinonia, Bapak Ibu Saudara, bertepatan dengan ke-42 KKR, Saudara, bertepatan juga 42 ya, dari mulai Abraham ke Kristus. Saya yakin dan percaya ini bukan sebuah kebetulan, tapi karena Tuhan begitu mengasihi kita semua. Maka Bapak Ibu, kalau engkau percaya ya, kalau engkau percaya kelahiran Kristus membawa pemulihan, kelahiran Kristus Tuhan menepati janji, katakan amin dulu. Yang nggak katakan amin, berkatnya pindah ke bangku sebelah, Bapak Ibu. Jadi jangan rugi ya, setiap perkataan firman harus diaminkan. Jadi saudara juga terima, iya kan? Kalau yang amin di sini, sini nggak amin, berarti yang nggak amin pindah, jadi double portion ya saudara ya. Nah, saya yakin dan percaya, di dalam nama Yesus, kesejahteraan turun atas saudara. Keamanan turun atas saudara. Kesehatan yang baik turun atas saudara. Umur panjang turun atas saudara. Kebahagiaan turun atas saudara. Kelegaan turun atas saudara. Semua yang terbaik Tuhan siapkan dalam kelahiran Kristus ini. Tepuk tangan sekali lagi. Itu sebabnya Bapak Ibu, saya diberikan sebuah tema yang Tuhan taruh di hati Bapak Ibu, yang saya percaya ini menjadi berkat. Namun sebelumnya ada satu kata sebelum kita masuk pada tema, yaitu cukup. Katakan sama-sama dengan saya, cukup. Bilang buat diri sendiri, cukup ya, cukup Bapak Ibu. Bapak Ibu, tanpa rasa cukup manusia selalu merasa kurang, Bapak Ibu. Tanpa rasa cukup, Bapak Ibu, manusia tidak bahagia. Kenapa Bapak Ibu? Meskipun punya segalanya, tapi kalau nggak merasa cukup kan selalu lihat kiri, lihat kanan, kok dia lebih enak ya hidupnya. Memang rumput itu terlihat lebih hijau di media sosialnya orang lain kan. Kalau kita buka Facebook, kita buka Instagram, kok kayaknya enak sekali hidupnya. Makanya kita tidak bahagia. Yang Tuhan mau kelahirannya membuat saudara dan saya menerima sukacita. Ya, Kristus ya berkorban supaya saudara dan saya menerima kesukaan besar. Tuhan berkorban supaya saudara dan saya menerima kesukaan besar. Bagaimana supaya kita mengalami kesukaan besar? Perlu yang namanya cukup, Bapak Ibu. Saya pun bersyukur pada Tuhan menjadi pendeta baru 20 tahunan lebih, Bapak Ibu. Full time, menjadi pendeta full time 18 tahun lebih. Saya melihat sepanjang 18 tahun lebih ini susah, memang banyak juga kesulitan. Tapi saya didampingi oleh seorang istri yang Tuhan kirimkan buat saya, yang ada rasa cukup, Bapak Ibu. Jadi ada yang bertanya begini, Pak, kenapa? Apa rahasianya bisa tetap? Saya bilang karena Tuhan. Tapi kalau nggak munafik, karena istri saya selalu bilang cukup. Kalau dia tiap hari bilang, Pak, minta dong tas yang branded ini, minta yang ini, saya mungkin balik lagi kerja, Bapak Ibu. Saya tidak lagi jadi pendeta atau gembala. Karena ada rasa cukup. Hari ini kalau mau bahagia Bapak Ibu, bilang buat diri sendiri cukup ya. Aku bersyukur. Bilang Bapak Ibu, ini penting, maaf. Ini tidak menegur ya saudara, saya tidak kenal Bapak Ibu saudara semua. Tapi Tuhan ingatkan kita, kalau mau bahagia, mesti bilang buat diri sendiri cukup Bapak Ibu. Kalau enggak kita nggak puas. Setiap hari kurang terus.
Lihat ini kurang, lihat itu kurang, tidak bahagia. Mari kita baca sama-sama. Kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 7 dengan suara keras. Kembali saya ingin mengajak Bapak Ibu baca sama-sama ya dengan suara keras. 1, 2, 3. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampit, dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara, kelahiran raja di atas segala raja, Bapak Ibu. Saya mau bertanya Bapak Ibu, saudara ataupun orang-orang yang saudara kenal, kalau ada yang mau lahiran gimana Bapak Ibu? Persiapannya bagaimana? Yang terbaik. Saya hari ini dapat kesempatan datang bersama istri dan anak kami yang kedua dan ketiga. Anak yang pertama tidak ikut karena ada baby Bapak Ibu. Jadi ada cucu kami usianya sekarang 1,5 tahun kurang lebih. Jadi 1,5 tahun yang lalu ketika cucu pertama kami lahir, anak saya udah siapin segala sesuatu. Jauh-jauh sebelum lahir itu udah disiapin. Nanti tanggal berapa ya? Dokternya di mana ya? Rumah sakitnya bagaimana ya? Disiapkan dengan begitu baik. Tapi kalau saudara baca ini Bapak Ibu, kelahiran Kristus, Raja di atas segala raja, lahir di tempat yang sederhana Bapak Ibu. Bahkan dikatakan apa? Tidak ada rumah penginapan. Coba kalau Maria dan Yusuf waktu itu bilang gini, ini kan raja di atas segala raja. Coba kalau mereka mengeluh, coba kalau mereka tidak merasa cukup Bapak Ibu, mereka akan bilang begini, nanti kita jalan, tiba-tiba ada mujizat, tiba-tiba ada satu yang kosong. Nggak ada Bapak Ibu. Tidak ada rumah penginapan. Ini bicara soal apa Bapak Ibu? Ini bicara soal tema kita yaitu humility. Kerendahan hati. Bilang buat diri sendiri kerendahan hati. Amin Bapak Ibu. Rasa cukup akan membawa Bapak Ibu Saudara dan saya berbahagia. Berbahagia apabila Bapak Ibu Saudara dan saya memiliki kerendahan hati. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita tidak memiliki kerendahan hati, kita cenderung iri sama orang Bapak Ibu. Kalau kita tidak memiliki kerendahan hati, kita cenderung gak suka sama orang. Makanya sering ada istilah begini, ada orang yang susah lihat orang lain senang, dan senang melihat orang lain susah. Kecuali yang hadir hari ini. Semuanya harus senang ya kalau lihat orang lain senang. Tepuk tangan dulu yang hebat buat Tuhan Yesus. Jadi kalau kita lihat orang senang, jangan kita jadi susah Bapak Ibu. Kalau orang senang, kita juga ikut senang. Dan kita katakan, Tuhan, terima kasih Tuhan sudah berkati dia. Tuhan sudah berkati temanku, dan aku percaya ada waktu di mana aku juga diberkati. Betul Bapak Ibu? Dan kita pun harus turut susah ketika melihat orang lain susah. Tuhan, kalau orang susah kan kita harusnya membantu. Kalau nggak bisa bantu, minimal apa? Kita doakan. Betul ya Bapak Ibu ya? Kalau kita nggak bisa doakan, gimana Bapak Ibu? Kalau juga nggak bisa doakan, minimal kita diam Bapak Ibu. Jangan kita tambahkan kesusahan mereka. Jangan mereka udah susah, kita ngomongin lagi tambah susah mereka Bapak Ibu. Jadi kita harus, kalau bisa bantu-bantu, nggak bisa bantu doakan. Kalau nggak bisa doakan juga minimal diam. Supaya Bapak Ibu Saudara dengan kerendahan hati, dengan hal yang baik, kita boleh menerima sesuatu yang luar biasa. Sebuah pertanyaan Bapak Ibu. Jika hari ini, Saudara, di slide berikutnya, jika hari ini, jika sore menjelang malam ini, Yesus masuk ke dalam rumah Saudara, ke dalam hidup Saudara, dan saya tentunya kita ya, hal apa yang paling mungkin dia lihat pada diri kita? Maaf, ini tidak perlu diucap, tapi direnungkan, Saudara. Kalau Bapak Ibu lupa, ini slide boleh difoto, pulang direnungkan kembali. Ketika nanti malam, Bapak Ibu Saudara, suami istri bergandengan tangan berdoa, orang tua dan anak bergandengan tangan berdoa, renungkan kalimat ini. Kalau Yesus datang di dalam rumah Saudara, di dalam hidup Bapak Ibu Saudara, di dalam hati kita semua, kira-kira hal apa yang dia akan jumpai Bapak Ibu? Mohon maaf, contoh ya, contoh di sini nggak ada ya. Jangan-jangan yang Tuhan jumpai adalah sebuah ambisi yang sangat besar sekali. Sampai tiap hari kita nggak bahagia karena kita selalu lihat orang lain itu kok enak hidupnya. Kok saya kurang dan lain sebagainya. Ini contoh di sini nggak ada. Ataukah yang kedua Bapak Ibu, ketika Tuhan masuk ke dalam hati kita, atau di rumah kita, atau di keluarga kita, kemudian dia jumpai ada kepahitan yang begitu dalam. Ada rasa sakit hati, amarah yang begitu luar biasa. Di sini nggak ada ya. Cuman contoh Bapak Ibu ya. Saya suka bilang begini Saudara, kalau simpan kepahitan itu ibarat begini. Bisa nggak Bapak Ibu kita makan makanan busuk, kemudian orang yang nyakitin kita dia sakit perut? Bisa nggak Bapak Ibu? Nggak bisa. Kalau kita makan makanan busuk, yang sakit perut siapa? Kita yang sakit perut. Jadi jangan sampai ketika Tuhan masuk ke dalam rumah kita, dia jumpai masih menyimpan kepahitan Bapak Ibu.
Tapi yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara, lewat 3 pesan sederhana di Natal Koinonia ini, yang Tuhan mau ketika Tuhan masuk ke rumah Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan masuk ke hati Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan jumpai 3 pesan Natal, yaitu yang pertama, kneel. Yang pertama adalah ada lutut yang bertelut, ada kerendahan hati Bapak Ibu, ada di dalam rumah Bapak Ibu Saudara, di dalam keluarga Bapak Ibu Saudara, ada orang yang dengan rendah hati sujud kepada Tuhan. Ada rasa haus yang begitu rupa seperti rusa yang haus merindukan sungai. Betul ya Bapak Ibu ya? Maka kita mau belajar sama-sama, kita baca dasar firman Tuhannya dalam kitab Filipi. Kembali saya ingin mengajak Bapak Ibu membaca dengan suara keras. Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7 ya. Perlahan-lahan 1, 2, 3. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7 Bapak Ibu. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini teladan Kristus, teladan kerendahan hati Bapak Ibu. Allah yang maha tinggi dalam rupa Allah tidak menganggap sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini kalimat dalam sekali loh Bapak Ibu. Melainkan turun ke dunia, mengambil rupa hamba. Taat sampai mati di kayu salib karena begitu besar kasihnya buat saudara dan saya. Jadi engkau dan saya ini orang-orang spesial. Bilang saya anak kesayangan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau saudara sedang lemah, sedang susah, bilang buat diri kita ini anak kesayangan Tuhan. Masalah persoalan ini hanya pencobaan-pencobaan biasa. Tidak melebihi batas kemampuan saudara dan saya, kata firman Tuhan. Allah yang setia akan memberikan jalan keluar kepada setiap kita. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih, di slide berikutnya, hidup memberi kita banyak alasan untuk, baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Hidup memberi kita banyak alasan untuk bersedih, marah, demotivasi atau tidak semangat. Tetapi ketika saudara dan saya merendahkan diri di hadapan Tuhan, akan membuat kita bersyukur dan dapat melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Ini yang gak gampang Bapak Ibu. Minta sama Tuhan begini, Tuhan kasih kepekaan kepadaku. Jadi berdoa ya Bapak Ibu ya. Minta sama Tuhan kasih kepekaan kepada Bapak Ibu Saudara untuk bisa melihat sesuatu yang mungkin tidak dilihat oleh orang lain Bapak Ibu. Seorang hamba Tuhan datang ke toko buku, kemudian dia membeli buku yang memang dia pengen gitu. Setelah selesai pilih-pilih buku, dia berjalan menuju ke kasir. Ketika menuju ke kasir Bapak Ibu, dia cari dompetnya, ternyata dompetnya gak ada. Berarti dompetnya kecopetan Bapak Ibu. Ketika dompetnya kecopetan bagaimana? Oh, karena hamba Tuhan, kita berdoa, tiba-tiba di kasir ada yang datang bayarin. Gak begitu Bapak Ibu. Jangan selalu berpikir seperti itu ya. Kemudian apa? Hamba Tuhan ini kembali lagi Bapak Ibu ke rak buku. Kembalikan lagi bukunya, karena kan dompetnya kecopetan. Kemudian dia gak bilang ini, Tuhan, gerakan hati orang yang ada di kasir itu, tiba-tiba dia bayar buat saya. Enggak Bapak Ibu. Jadi yang terlalu muluk-muluk juga kadang-kadang ya, hidup ini ya. Kemudian setelah dia balikin lagi bukunya, dia pulang Bapak Ibu. Setelah sampai di rumah, hamba Tuhan ini berdoa. Tuhan, terima kasih. Yang pertama, aku bersyukur baru 1 kali ini aku kecopetan. Ya, cara berpikirnya beda Bapak Ibu. Respon terhadap sesuatu yang kita sedang alami itu akan membuat saudara tetap penuh damai sejahtera atau kehilangan damai sejahtera. Benar nggak Bapak Ibu? Kemudian yang kedua, dia berdoa, terima kasih Tuhan. Hanya dompet saja yang kecopetan, bukan nyawa saya yang kecopetan. Yang ketiga Bapak Ibu, Tuhan terima kasih karena hari ini saya hanya dicopet, bukan saya yang jadi tukang copet. Bapak Ibu. Nah ini beda ya, benar ya Bapak Ibu Saudara? Dari sini kita belajar respon terhadap sebuah peristiwa. Itu akan membuat saudara dan saya tetap penuh damai sejahtera dan sukacita. Makanya perlu Bapak Ibu untuk berdoa minta sama Tuhan. Ketika saudara merendahkan diri, saudara berdoa kepada Tuhan, maka saya yakin dan percaya saudara akan mengerti atau memahami sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Saudara, ada lutut untuk bertelut ya. Saat tiada jalan, masih ada lutut untuk
berlutut dan berdoa. Bilang buat diri sendiri, masih ada lutut untuk berlutut dan berdoa. Masih ada Tuhan. Saudara, tahun 1970 ada seorang yang memulai usahanya, saudara. Dia pinjam bank 600 US dollar pada saat itu tahun 70. Kemudian dia membangun bisnisnya di sebuah bengkel, di sebuah garasi rumahnya. Dia membangun, dia berusaha dengan begitu rupa sampai tahun 1985. Artinya dari 70 ke 85 itu 15 tahun. Biasanya Bapak Ibu, pebisnis kalau udah bangun 15 tahun, wah kayaknya udah running well, udah sukses. Ternyata di tahun 85 bukan sukses, tapi makin sulit. Bukan hanya utang ke bank, tapi utang ke banyak orang, saudara. Bisnisnya makin hancur berantakan. Ketika dia mengalami kesulitan itu, ketika seakan-akan tiada jalan, dia ingat masih ada lutut untuk bertelut dan berdoa. We depend on God. Dia bergantung pada Tuhan, dan semua yang dia lakukan tergantung Tuhan. Betul Bapak Ibu? Dan saudara, singkat cerita, orang ini dipulihkan Tuhan. Dan hari ini kalau saudara pergi ke Washington DC, ada yang namanya Museum of the Bible, saudara. Museum yang terbesar ya. Nah, donatur utamanya atau foundernya adalah seorang yang bernama David Green, yang pernah mengalami titik hancur pada tahun 85. Dan Tuhan pulihkan dia dengan perusahaan Hobby Lobby. Dan dia bisa menjadi donatur utama, bahkan pendiri dari Museum of the Bible. Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan sama-sama dengan saya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Lihat kanan kiri, bilang, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Masih ada lutut untuk bertelut. Saat tiada jalan, ada Tuhan yang kasih jalan buat setiap kita. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Makanya, kalau Tuhan masuk ke rumah kita, ke hati kita, hal pertama yang dia temukan apa? Kneel. Hal kedua apa? Pray. Saudara, katakan sama-sama dengan saya, pray. Hal kedua yang Tuhan harus jumpai di dalam rumah kita, di dalam hati kita, adalah orang yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Saya suka lihat di Jakarta, saya nggak tahu di sini ya Bapak Ibu ya. Kalau di Jakarta orang hobi sekali nonton drakor Bapak Ibu, sampai mereka sangat jago kuecana, gitu kan Bapak Ibu. Pokoknya jago kalau nonton itu, berjam-jam Bapak Ibu. Tapi kalau untuk doa kadang-kadang, aduh Tuhan, aku udah capek banget Tuhan. Engkau tahu, dia mengerti, dia peduli. Tidur, nanti pagi begitu bangun dalam nama Yesus, amin. Lama loh, sepanjang dari malam sampai pagi. Tapi untuk nonton bisa lama Bapak Ibu. Tapi saya berdoa, di Natal ini Tuhan masuk ke dalam rumah Bapak Ibu Saudara. Dia jumpai hal kedua adalah Bapak Ibu Saudara suka berdoa. Amin. Saudara, Lukas pasal 1, mari kita baca bersama-sama ayat 36, 37 dan 38 perlahan-lahan. Dan sesungguhnya Elisabet sana pun itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Jadi saudara, Elisabet ya, Elisabet kan mengandung apa? Yohanes Pembaptis. Ini di usia tua sama imam ini kan mereka nggak punya anak. Pada zaman itu dipikir kalau setelah punya anak itu berarti, mohon maaf, orangnya hidup gak benar. Padahal Alkitab tulis mereka hidup benar Bapak Ibu. Itulah manusia ya. Kalau lihat orang sedikit kurang, suka berkomentar. Di sini gak ada ya Bapak Ibu ya. Kita mau jaga baik-baik Tuhan. Kalau kita lihat sesuatu, dengar sesuatu, jangan cepat komentar negatif. Biar hati kita baik, perkataan kita baik. Katakan amin. Betul ya Bapak Ibu. Nah, tapi Tuhan mengadakan mujizat. Sampai akhirnya menutup aibnya. Orang udah gak bisa bilang apa-apa. Jadi Bapak Ibu kalau sedang menghadapi tantangan, rintangan, terus diketawain orang, dipandang orang sebelah mata, tetap andalkan Tuhan. Amin. Karena ada waktunya Tuhan akan memulihkan Bapak Ibu Saudara, dan membuat orang sudah gak bisa. Tapi jangan begini, wah nanti ya kamu pandang saya doa, saya minta Tuhan balaskan. Tuhan berkati aku luar biasa dan biar dia bangkrut. Orang, masa Tuhan bikin orang bangkrut? Kan enggak. Doa aja ampuni. Bagian Tuhan itu saudara pembalasan. Bagian kita tetap hati melekat kepada Tuhan. Baca dulu lanjut saudara. Ayat 37. Ini bagus sekali. Satu ayat pendek tapi bagus. Sama-sama 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang, memang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Betul nggak Bapak Ibu? Dan ayat terakhir 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, Elisabet mengalami mujizat karena doa. Maria bisa, saudara kalau kita baca tentang Maria kan kayaknya wah gampang sekali ya. Padahal itu nggak gampang zaman itu Bapak Ibu.
Coba tiba-tiba ada seorang wanita pulang dan bilang begini buat keluarganya, aku mengandung dari Roh Kudus. Gimana cara orang bisa percaya Bapak Ibu? Nggak gampang kan? Tidak mudah. Tapi karena hubungan yang dekat, Bapak Ibu Saudara, itu yang membuat dia bisa taat. Jadi bagaimana saudara dan saya bisa taat ketika kita dekat dengan Tuhan? Saudara, kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kita susah untuk taat, Bapak Ibu. Makanya perlu banyak berdoa. Bagaimana caranya, Pak? Supaya saya bisa bertahan doa. Itu sederhana, saudara. Doa yang membuat kita bisa bertahan sampai hari ini ketika menghadapi tantangan, masalah, persoalan, kekecewaan. Saudaraku, ada sebuah kalimat kita baca sama-sama. Kalau saudara diberkati, silakan foto kalimatnya. Doa tidak mengubah Tuhan. Ingat baik-baik, doa tidak mengubah Tuhan. Tapi doa mengubah kita di hadapan Tuhan. Betul nggak Bapak Ibu? Tuhan tuh udah sempurna Bapak Ibu. Dahulu, sekarang, selamanya dia sudah sempurna. Udah nggak mengubah Tuhan. Dan rencananya tuh luar biasa dalam hidup saudara. Tapi ketika kita berdoa, kita yakin bahwa sebelum doa pun Tuhan sudah tahu sebenarnya. Tapi kenapa kita perlu berdoa? Kenapa kita perlu datang dalam fellowship yang indah ini? Kenapa kita perlu dengar firman Tuhan? Kenapa kita perlu worship bersama-sama? Supaya mengubah hidup kita di hadapan Tuhan. Orang yang rajin berdoa, hidupnya makin hari makin baik Bapak Ibu. Orang yang rajin berdoa, saudaraku yang terkasih, pernah dengar cerita tentang Maria dan Marta? Ini beda lagi Marianya nih, Maria dan Marta. Waktu Yesus datang di sebuah kota namanya Bethany atau Betania, Bapak Ibu. Kemudian Marta sibuk luar biasa. Terus apa kata Tuhan kepada Marta? Marta, Marta. Itu Tuhan gak marah loh. Kalau marah Tuhan lagi, hai Marta, itu marah Bapak Ibu. Tapi kalau Marta, Marta. Jadi kami punya cucu namanya Nolan, yang suka bilang Noyen. Nah ini kan berarti sebenarnya gak marah Bapak Ibu. Cuma memperingati aja. Kamu terlalu sibuk dengan hal-hal yang dapat diambil daripadamu. Sementara Maria duduk di kaki Tuhan untuk mendengarkan sesuatu yang tidak dapat diambil dari dia. Betul Bapak Ibu? Kiranya hal yang kedua ini ketika Yesus masuk ke rumahmu, ke dalam keluargamu, dia jumpai. Engkau adalah orang-orang yang suka berdoa, orang yang benar-benar dekat dengan Tuhan. Makanya ada sebuah kalimat kita baca sama-sama. Yesus tidak terkesan dengan banyaknya aktivitas yang mengesankan, tapi tentang waktu bersamanya. Saudara, ini kalimat sederhana tapi dalam Bapak Ibu. Saya juga harus mengakui 17 atau 16 tahun yang lalu saya sempat masuk dalam sebuah pemikiran yang salah. Ya saya nggak bilang salah total, tapi mungkin itu pada diri saya. 15-16 tahun yang lalu itu saya begitu bangga atau begitu merasa sangat terkesan dengan satu hari Minggu itu saya bisa khotbah 9 kali satu hari Minggu, jam 7, jam berapa. Kemudian ketika selesai khotbah saya terbang lagi. Baru kemudian ketika turun belum selesai ganti koper, terbang lagi ke berikutnya. Dan begitu sibuk luar biasa. 15 tahun, 16 tahun yang lalu Bapak Ibu. Dan kemudian saya merasa itu luar biasa. Kenapa? Karena saya sedang melayani Tuhan. Dan habis itu saya nggak bisa berdoa karena udah capek Bapak Ibu. Kemudian ketika saya mau berdoa, saya bilang, Tuhan Engkau tahu, aku sudah melakukan yang terbaik buat Engkau. Padahal itu terlalu banyak aktivitas Bapak Ibu. Yang Tuhan mau adalah bagaimana quality time. Saudara mohon maaf nih, suami istri aja nih. Kalau suami istri udah pokoknya sibuk sampai gak ada waktu Bapak Ibu, pasti kadang-kadang komplain suaminya atau istrinya, betul ya? Tuhan gak komplain. Tapi yang Tuhan mau bagaimana? Saudara dan saya memiliki waktu khusus untuk berdoa dekat dengan Tuhan seperti Maria. Tepuk tangan yang hebat. Saudaraku, saya percaya ini adalah pesan yang kedua dan kita masuk ke pesan yang ketiga. Jangan lupa tadi ya, ada hal yang perlu direnungkan kalau Tuhan masuk ke rumah saudara, ke dalam hidup saudara. Yang dia temukan jangan kepahitan ya. Yang dia temukan jangan ambisi terlalu besar sampai akhirnya menggunakan segala cara atau menghalalkan segala cara. Tapi yang harus dia temukan dalam hidupmu adalah engkau dengan lututmu merendahkan diri. Yang kedua, engkau menjadi orang yang suka berdoa. Dan yang ketiga atau yang terakhir Bapak Ibu, yaitu worship. Karena Tuhan ketemu saudara dan saya dalam keluarga. Tuhan jumpai saudara dan saya adalah orang yang suka menyembah Tuhan. Tepuk tangan dulu yang hebat buat Tuhan Yesus. Mari kita lihat Lukas 2 ayat 20 sebagai pembacaan yang terakhir, saudara. Kita akan baca sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Maka kembalilah gembala itu sambil menguji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara, kabar sukacita, kabar tentang kelahiran Kristus, Bapak Ibu, itu disampaikan pertama kali bukan kepada raja, Bapak Ibu. Disampaikan pertama kali bukan kepada pembesar-pembesar, bukan. Tapi kepada para gembala. Sebuah profesi yang sangat rendah sekali, saudaraku.
Kan kadang-kadang kalau kita lihat di dunia ini kan, kalau ada kabar kelahiran, kita kasih tahu nih sanak saudara, atau mungkin siapa nih orang-orang yang dekat ini. Ini kabar tentang Kristus, Raja di atas segala raja, pada saat lahir, itu disampaikan kepada para gembala. Profesi yang sangat sederhana, bahkan para gembala pada zaman itu, yaitu orang yang mengembalakan kambing domba, Bapak Ibu, itu tidak punya hak suara. Makanya dikatakan mereka sangat ketakutan. Kenapa? Karena mereka udah miskin sekali, mereka sangat susah hidupnya, dan mereka merasa ketakutan karena mereka tidak punya bargaining power, mereka tidak punya pride begitu Bapak Ibu. Tapi Tuhan memilih mereka untuk pertama kali menerima kabar sukacita. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya setiap manusia yang ada di dunia ini tidak merasa terlalu rendah untuk datang kepada Yesus. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Nah kemudian orang-orang yang sederhana ini diizinkan Tuhan untuk datang. Dan setelah itu Alkitab mencatat apa yang tadi kita baca. Mereka memuliakan Tuhan. Mereka memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kita mau belajar, saudaraku yang terkasih, untuk senantiasa dalam hidup ini selalu memuliakan nama Tuhan, saudara. Kalau saudara lihat contoh ya, gampangnya begini. Maria itu menyembah lewat ketaatannya. Dia bilang, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah menurut apa yang engkau kehendaki. Yusuf menyembah lewat apa? Tindakan. Dia diam-diam mau menceraikan. Tapi Tuhan kasih peringatan. Dan dia menggunakan tindakan yang tepat untuk tetap taat. Dia menyembah lewat tindakan. Para gembala di kota Bet Sahur, Bapak Ibu, atau kota itu dikenal dengan nama rumah terjaga, Bet Sahur. Mereka menyembah lewat kesaksian mereka. Mereka taat dan mereka menceritakan hal-hal yang luar biasa. Sekarang pertanyaannya, saudara menyembah lewat apa? Lewat pekerjaanmu. Lewat hubunganmu dengan banyak orang, Bapak Ibu Saudara. Lewat waktumu, itu yang Tuhan mau. Katakan amin Bapak Ibu. Maka kita baca satu kalimat penting ini saudara. Penyembahan sejati. Baca sama-sama 1, 2, 3. Penyembahan sejati bukan seberapa keras kita bernyanyi, tetapi seberapa dalam kita taat. Betul nggak Bapak Ibu? Bukan seberapa keras kita bernyanyi Bapak Ibu, tapi seberapa dalam, deep ya, seberapa dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Saudara, saya boleh ajak tim musik. Saya akan minta waktu juga untuk mengundang istri saya, Pastor Sylvia Kuai, untuk maju ke depan. Namun saudara boleh lihat juga slide berikutnya. Ini adalah summary-nya. Hari ini temanya apa Bapak Ibu? Next slide, humility. Bapak Ibu ada di ibadah apa? Koinonia, Pray, Worship, atau KPW. Maka KPW di hari ini ada 3 pesan. Kalau Yesus masuk ke rumah Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus masuk ke hidup Bapak Ibu Saudara, yang dia jumpai ada KPW. Kneel, Pray, Worship. Tepuk tangan yang luar biasa. Ini KKR yang keberapa Bapak Ibu? 42. Bukan sebuah kebetulan. 42 ya. Dari Abraham ke Daud, pembuangan ke Babel, sampai pada Kristus. Dari janji, kejayaan, proses, sampai digenapi. Hari ini Tuhan menggenapinya lewat Natal. Dan saya yakin dan percaya, diberkatilah Koinonia, Pray, Worship. Diberkatilah hamba-hamba Tuhan, diberkatilah semua yang hadir. Dan kita akan melihat ada banyak hal luar biasa yang Tuhan akan kerjakan. Terima kasih kami ada di ibadah ke-42. Angka yang adalah penggenapan janji Tuhan. Dari janji yang Tuhan berikan kepada Abraham melewati proses dan digenapi. Maka Koinonia, Pray and Worship menerima kegenapan janji Tuhan di Natal ini. Semua hamba-hamba Tuhan, pimpinan Pak Karim, Ibu Shirley, dan seluruh hamba-hamba Tuhan dan jemaat Tuhan dan semua yang hadir juga menerima penggenapan janji Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau masuk di hati pikiran kami. Engkau jumpai yang pertama adalah kneel, lutut yang bertelut, pray. Orang yang suka berdoa, worship. Orang yang suka menyembah Tuhan. Sehingga kami percaya, kami akan mengalami banyak hal yang luar biasa. Amin. Terima kasih kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Engkau ada di dalam kami ada di dalam Engkau. Firman Tuhan katakan kami berbuah banyak. Apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih banyak Bapa.
Terpuji namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati, sama-sama dengan saya katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, haleluya.